semuanya, balik lagi di The Brothers Talk episode kelima. Dan ini gue tag malam-malam gitu ya, after pertandingan yang cukup seru Brighton dan Tottenham. Nanti akan gue bahas Brighton lawan Tottenham, tapi sebelumnya kita bahas pertandingan di malam minggu kemarin dulu gitu ya, di Premier League. Oke, gue mungkin gak akan banyak gak akan banyak bahas pertandingan gitu ya, karena gue agak terbatas juga nih hari ini. Besok gue ada agenda yang cukup mengharuskan gue pagi-pagi banget, sebentar ini udah tengah malam gitu ya. Jadi langsung aja kita bahas atau review pertandingan yang tim-tim besar aja gitu ya. Oke, pertandingan pertama itu Crystal Palace lawan Liverpool. Oke, ini Liverpool menang 1-0 gitu ya kemarin. Golnya itu dari Diego Jota. Secara statistik sebenarnya memang secara positioning itu menang Liverpool gitu, 31 berbanding 69%. So on targetnya justru lebih banyak Crystal Palace gitu ya, dengan 5 shot on target dari total shotnya 9, dan Liverpool ini total shotnya 16, shot on targetnya 4. Secara keseluruhan memang Liverpool menguasai, cuman di sini udah mulai kelihatan Liverpool mulai kesulitan gitu ya, dan mulai agak kesulitan untuk menang gitu, dan terbukti 0-1 untuk Liverpool. Namun memang secara permainan sih Liverpool seharusnya lebih baik gitu ya kemarin itu. Mereka terus-terusan menyerang, cuman memang gak efektif aja. Dan gol Jota pun sebenarnya udah terjadi di menit awal gitu. Nah setelah itu mungkin secara keseluruhan gitu ya, Crystal Palace ini bermain cukup apik gitu, sempat beberapa kali menyerang, cuman ya lawannya Liverpool di bawah Arne Slot yang cukup impresif, jadi nggak terlalu bisa banyak bergerak dan berkembang juga Crystal Palace. Dan gua rasa nggak terlalu banyak hal yang bisa kita review terkait pertandingan ini. Mungkin untuk Crystal Palace versus Liverpool sih itu aja kali ya, karena gua rasa Liverpool masih akan bisa terus berkembang gitu ya, dan bermain cukup konsisten sejauh ini. Tapi kita coba lihat nanti after minggu depan atau after international break akan seperti apa. Gue rasa akan ada kemungkinan Liverpool agak goyang nih gitu, terlepas dari siapapun lawannya nanti. Berikutnya ada Arsenal lawan Southampton. Ini gue juga nonton gitu ya, pertandingan yang gue pikir Southampton akan mempersulit Arsenal lagi di secara keseluruhan liga atau season gitu ya, karena Arsenal sempat kalah dulu gitu ya di golnya Cameron Archer. Kemarin itu serangan balik. Ini gue ngeliat Sterling benar-benar agak nyebelin gitu ya permainannya kemarin, dia dijadiin starter. Terus juga ada Gabjes juga. Dua pemain ini masih kayak nunjukin bahwa mereka itu layak untuk bermain di tim besar gitu, dan itu malah jadi salah satu hal yang menurut gua bikin permainan mereka kurang bagus, penampilan mereka kurang bagus. Beberapa kali Sterling juga banyak kesalahan, umpan-umpan yang nggak bener, terus sering kepotong lawan, lama untuk decision makingnya gitu, sehingga ini pun golnya Southampton seingat gue itu blunder dari Sterling. Sterling holding bola terlalu banyak, keambil, serangan balik dan gol gitu. Itu gue ngeliat Sterling kayak pengen nunjukin aja gitu bahwa dia itu masih oke. Cuman ya sayangnya itu merusak permainan. Tapi akhirnya si Kai Havertz mencetak gol di 3 menit setelah itu gitu, menit 58, penyama kedudukan, umpan dari Bukayo Saka. Saka di hari ini atau malam kemarin itu permainannya luar biasa banget sih menurut gue. Dia 2 assist dan 1 gol. Dia benar-benar star boy yang layak untuk diperhitungkan, dan jangan kemana-mana deh sama Arsenal gitu ya, karena butuh banget sosoknya dia gitu. Nah setelah itu masuklah Gabriel Martinelli dan Trossard setahu gue untuk menggantikan 2 pemain tadi, Sterling dan Gabriel Jesus gitu. Sehingga sebelumnya kayak Havertz itu di belakang Jesus, lalu di depan gitu ya. Setelah ada pergantian ini di depan, dan itu membuat permainan jauh lebih baik. Golnya Martinelli itu bagus banget, umpan dari Saka ke tiang 2 atau ke tiang jauh,
itu disambut dengan luar biasa oleh Martinelli. Ya connectionnya emang udah cukup bagus gitu ya antara Saka dan Martinelli saat ini gitu ya, karena udah lumayan lama main bareng gitu, jadi wajar sih terjadi gol seperti itu kemarin. Terus gol ketiganya ada Bukayo Saka. Bukayo Saka cetak gol juga. Seingat gue ada kesalahan dari Sugawara kalau nggak salah tuh, back back kanannya Southampton tuh yang dari Jepang kalau nggak salah. Itu dia agak sedikit blunder, dia emang ngehalau bola tapi bolanya malah ke Saka dan itu gol, jadi 3-1. 3-1 untuk Arsenal. Menurut gue layak Arsenal menang karena permainannya sangat amat bagus sebenarnya, dan cuman tadi finishingnya sangat amat buruk. Cuma kalau menurut gue kayak gini ya harus banget lah Arteta buat cari striker, karena chance-nya banyak banget di babak pertama gitu ya. Harusnya udah bisa menang di babak pertama, cuman memang nggak apa ya, nggak klinis aja gitu. Nah ini bukti bahwa Arteta itu butuh striker. Mau sampai kapan nunggu menit-menit akhir terus kayak gini gitu. Ini tuh kan nggak akan pernah terjadi di semua pertandingan. Jadi menurut gue harus sesegera mungkin melakukan perbaikan terutama di sisi lini depannya Arsenal sih. So far so good. Arsenal masih di posisi 3, pertama masih Liverpool dan kedua masih City gitu. Ini ya sudah bisa diprediksi sih sebenarnya, memang Arsenal harus menang, cuman nggak harus susah payah seharusnya menang, menurut gue seperti itu. Lanjut ke pertandingan berikutnya. Nah ini City lawan Fulham yang gue kira akan menjadi pertandingan yang sangat seru, dan memang cukup seru ya kalau dilihat gitu ya. Tapi sejujurnya gue gak nonton pertandingan ini karena kemarin gue ada di luar dan gak sempet nonton dual screen juga, jadi gue nggak nonton, gue cuma nonton Arsenal. So far Fulham itu gue lihat dari statistiknya cukup cukup melawan gitu, karena share positionnya dia di 58 berbanding 42. Terus untuk targetnya City 7, Fulham 4, total shootnya bisa sampai 11 Fulham. Sementara Manchester City itu ada 20. Dan kalau kita lihat ya, Fulham itu sempat merepotkan, skor akhirnya 3-2. Fulham sempat menang dulu 1-0 di babak pertama di menit ke-26, tapi di babak pertama itu juga bisa disamakan oleh 2 gol Mateo Kovacic, si pengganti Rodri ini. Satu pertandingan nggak meskipun dia jadi man of the match, satu pertandingan bukan jadi parameter bahwa dia itu mampu untuk menggantikan perannya Rodri, karena Kovacic ini kan cukup inkonsisten ya, kalau lagi bagus-bagus, kalau lagi jelek ya kadang jelek juga gitu. Jadi menurut gue kita lihat juga di pertandingan berikutnya, City ini menang susah payah, Haaland juga nggak mencetak gol gitu. Gue kira Fulham bisa nyahan imbang, ternyata nggak bisa. Yang gue pikir Smith Rowe bakal main dari awal, ternyata enggak, karena gue masukin dia ke fantasi Premier League gue, ternyata enggak sesuai banget. Gue kira dia bisa ngasih pembeda, tapi ternyata memang pendekatan yang dilakukan oleh Fulham melawan City itu cukup realistis ya. Mereka melakukan bertahan dulu, double pivotnya dikuatin, di tengahnya dikuatin, cuman memang jebol-jebol juga gitu. Nah, tapi secara keseluruhan City menang 3-2 ya, sama masih bisa diprediksi dan nggak merubah klasemen gitu ya, karena Liverpool masih satu, terus juga City tadi di posisi kedua dan Arsenal di posisi ketiga. Oke, mungkin lanjut ke pertandingan malam tadi gitu ya. Barusan sih ada 2 pertandingan lucu sih menurut gua. Ada 2 pertandingan lucu. Yang pertama kita bahas Aston Villa lawan Manchester United. Sebenarnya gua ngeliat ya balik lagi kayak omongan gue yang sebelumnya, selama Ten Hag masih memprioritaskan atau menjadikan Rashford dan Bruno itu sebagai pemain di starting 11, ya akan kayak gini-gini aja. Terbukti pertandingan 0-0, dan gue tadi jujur nonton Aston Villa sama ini cuman setengah main aja, karena gue baru pulang pas gue nonton ya udah setengah babak gitu ya. Dan ngelihat MU terus ngelihat Rashford, gila Rashford juga frustasi banget, mainnya jelek
ya memang selalu begitu, dan agak kasar juga Bruno, apalagi nggak penting banget itu pemain menurut gue. Harusnya Ten Hag harus coba dua orang ini deh, hilangin dulu deh gitu, karena tadi tuh hampir kalah. Dan gue ngelihat malah justru gini, MU udah kayak berasa menang imbang lawan Aston Villa itu memalukan banget sih menurut gue. Ditambah Sir Alex Ferguson tadi nonton juga gitu ya, bener-bener memalukan ngelihat gesturnya pemain MU itu tim besar men, jujur MU itu tim besar, dan gue berharap ini dia bisa menang, tapi ternyata imbang itu berasa menang gitu. Mereka happy banget bisa imbang dengan Aston Villa, dan Aston Villa tadi lumayan banyak peluang juga, tapi sayangnya ya nggak bisa menghasilkan gol satupun karena ya Watkins segitu-gitu aja. John Duran juga baru main di babak kedua, nggak berpengaruh apa-apa. Rogers juga ada yang kena tiang setahu gue, dan Onana cukup oke lah di pertandingan ini. Tapi Emi Martinez jauh lebih gokil sih ya. Kalau di fan vote itu Martinez yang jadi man of the match, tapi setahu gue kalau gak salah Johnny Evans deh yang jadi man of the match. Gue bingung ini Ten Hag tuh mau bawa MU kemana sih? Seberpengaruh itukah Rashford dan juga Bruno Fernandes di MU ini, sampai-sampai meskipun permainan mereka busuk super busuk, ini pemain beneran deh harus dicadangin dulu. Kayak bahkan setahu gue coba gue lihat kalau nggak salah mereka main full. Oh enggak, Rashford diganti di menit 64. Oh iya, Rashford itu diganti di menit 64. Itu Zigzi masuk dan Anthony juga masuk di menit diganti Anthony deh di menit 64. Itu ada dua pemain yang diganti, Rashford dan Harry Maguire. Itu cedera deh kalau nggak salah, Harry Maguire sama Mazraoui sama Rasmus Højlund. Nah, dua pemain ini diganti di menit 64. Anthony masuk. Sejujurnya gue ngeliat Anthony ya gitu-gitu aja, butut aja gitu. Tapi ketika Anthony masuk, Zixi masuk, Garnacho digeser ke kiri, Anthony di kanan, menurut gue udah lumayan oke gitu ya. Lebih atraktif dan permainannya lebih ngalir gitu. Cuman ya balik lagi tadi, akan tetap segini-gini aja Ten Hag gitu, karena di situ masih ada Bruno main full time gitu. Nah memang karena kan Bruno juga sebagai kapten mungkin ya, tapi tetap aja sih menurut gue ini busuk banget ya MU. Statistiknya aja kalah men, positionnya lebih banyak kan Aston Villa 54% berbanding 46%. Coba itu kan lucu banget ya. Dan ya tadi Aston Villa kan strikernya Watkins, apa yang bisa kita harapin sih? Watkins itu levelnya gitu tengah-tengah, nggak bagus banget, nggak luar biasa banget, nggak jelek banget sih, ya udah, bahkan cenderung biasa aja, cenderung ke jelek. Jadi shot on target pun satu gitu. Itu ini pertandingan busuk, ampas, bener-bener ampas ini pertandingan. Sama kayak apa ya, kayak Chelsea lawan Nottingham Forest, sama imbang 1-1. Kalau ini 0-0 Chelsea ya udah mulai kelihatan karatan juga 1-1 gitu. Pendapat gue tetap sih Rashford dan juga Bruno itu harus benar-benar dicoba dicadangin dulu, dicoba pemain lain, dan beberapa pertandingan lah coba pemain lain dulu gitu ya. Boleh masuk mungkin Bruno dan Rashford ini tapi sebagai subs, karena asli ini Ten Hag harus benar-benar merubah itu dua pemain tuh mindsetnya, karena mereka akan ngerasa gue main jelek atau bagus pun gak akan tetap jadi starter gitu. Jadi mereka nggak step up dan tetap di situ-situ aja. Itu akan benar-benar bikin timnya nggak akan kemana-mana. Gue sih pengennya Ten Hag stay ya, karena banyak kan lucu banget dan lawak banget. Sebagai fans Arsenal gue lebih seneng kalau misalnya Ten Hag akan tetap ada. Nah terus kita bahas yang tadi lawak lagi, Chelsea lawan Nottingham Forest. Menurut gue udah mulai kelihatan nih kan, Chelsea yang katanya bosan menang gitu, fansnya udah bosan menang kayaknya gitu. Baru beberapa pertandingan bagus aja udah sesumbar gitu. Ini yang gue nggak suka banget sebenarnya sama beberapa teman gue yang fansnya Chelsea gitu ya, nggak semuanya.
mereka nggak cukup objektif ngelihat permainannya jujur emang bagus, karena kan kemarin pun beberapa video gue, kalau kalian lihat gitu ya, beberapa video gue selalu bilang bahwa permainan mereka ini udah bagus gitu, cuman kita lihat konsisten atau enggak, karena mereka pada masih muda, terus juga masih angin-anginan gitu ya. Kolektivitasnya juga masih biasa aja. Terus ketemu tim Nottingham Forest yang kita tahu Nuno Espirito Santos itu lumayan atraktif sih, menurutku cukup bagus dia. Ketika di Spurs pun dia memang bagus, cuman karena kan di Wolves sempat bagus banget yang dia bawa pemain-pemain Portugal itu. Dan kemarin pas sebelumnya di Tottenham itu juga bagus gitu, meskipun dia dipecat ya, karena memang Tottenham kan juga nggak akan kemana-mana, dia cuma pelengkap di Liga Inggris doang ya kan, trofi ya gak usah ditanya lah kalau tim itu. um, gua gua nggak ada hal yang spesifik sih kalau untuk Chelsea ya maksudnya untuk yang lain ini sebenarnya udah komposisi yang tepat banget gitu, ini komposisinya udah bagus banget. uh, Kolektivitasnya oke, meskipun ya nggak ya, ya kalau misalkan dibandingkan dengan musim lalu atau musim sebelumnya itu bagus, lebih bagus. Tapi yang akan jadi sorotan gue itu adalah ya tadi, terkait konsistensinya mereka mampu untuk konsisten gak sih bermain bagus. Cuman ya kelihatan dari pertandingan ini mereka imbang lawan Nottingham Forest dan bermain di kandang itu bodoh sekali sih. Gue sebenarnya nggak nonton karena gue udah expect Chelsea dan Nottingham ini menang gitu. Biasanya gue lagi males dual screen tadi itu karena kan cuma setengah babak juga gitu, jadi gue cuma nonton MU sama Aston Villa. Tapi ya ternyata nggak bisa menang juga Chelsea gitu, malah kalah duluan golnya Chris Wood tapi disamain sama Noni Madueke. Nah yang terakhir nih yang lebih lucu lagi, tim ayam sayur di comeback sama Brighton bro, di comeback sama Brighton. Dan itu wah, gue nonton, gue baru kan tadi gue bilang gue tapping ini setelah pertandingan ini selesai, dan pertandingannya jujur sangat amat seru, sangat amat entertaining, semuanya terbuka. Di babak pertama Brighton ancur-ancuran sih, memang ancur-ancuran di belakang seperti biasa, karena di pertandingan sebelumnya pun kan kayak gitu tuh, dia ancur-ancuran di belakang. Tapi untungnya ini Spurs lawannya, agak goblok juga gitu Spurs, jadi bisa dibalikin 3-2. Dan gol yang memenangkan pertandingan ini adalah Baginda Welbeck gitu, wih, legendanya Arsenal gitu. Ini gue kira Spurs akan menang mudah sebenarnya pas tadi babak pertama, karena dia cukup impresif, mampu memanfaatkan kesalahan-kesalahan di lini belakangnya Brighton. Cuman ya hasilnya tetap mereka kalah 3-2, karena Brighton ini di babak kedua benar-benar berubah permainannya, bagus banget, kolektivitasnya oke banget, ditambah lagi Mitoma yang benar-benar ngubah-ngubahnya Pedro Porro gitu. Gol keduanya Brighton itu hasil dari asisnya Mitoma ke Jorginho kalau nggak salah. Nah, itu makin makin naik tuh Brighton, intensitas permainannya makin naik. Dan Spurs cukup kewalahan tengahnya habis, sampai masukin Bissouma pun nggak berguna. Tapi di menit-menit akhir sebenarnya Spurs punya kesempatan untuk menyamai skor ya, cuman ya itu nggak bisa. Depan lu Solanke, Brennan Johnson dan Timo Werner. Tadi juga Timo Werner sebenarnya secara kecepatan cukup ngerepotin Veltman ya. Veltman itu kan agak lambat, terus Werner lumayan kenceng, itu agak menyulitkan di sisi kanannya Brighton gitu. Tapi ya Spurs is being Spurs gitu, ayam tetap ayam ya, tetap pecundang aja, kalah 3-2 dari Brighton gitu. Jadi memalukan. Oh iya, tadi gue juga mau nambah lagi, ini mungkin agak sentimen gitu karena gue emang fansnya Arsenal gitu. Spurs ya bagus lah, ayam sayur kalah. Terus juga tadi Chelsea itu bodoh sekali,
gue bisa bilang bodoh karena Nottingham Forest main 10 orang ya. Tadi tuh gue lupa mention Nottingham Forest main 10 orang dan mereka tetap gak bisa menang. So lo main 11 main lawan 10 orang nggak bisa menang, memalukan men. Arsenal main 10 orang imbang ya, lawannya juga City gitu. Menurut gue beda lah ya gitu. Kelasnya beda. Jadi maksud gue Liverpool lagi Chelsea ini dan Tottenham cobalah untuk naikin levelnya dulu gitu. Jangan bahas masa lalu yang baru dapat beberapa doang. Jadi menurut gue fokus dulu pada konsistensi permainannya gitu, permainannya Chelsea gitu dan juga Tottenham, karena dua tim ini nggak konsisten, harusnya bisa lebih bagus, terutama Chelsea sih. Kalau Tottenham gue gak yakin akan kemana sih mereka. Cuman kalau Chelsea promising banget, mereka possible untuk masuk 4 besar dengan pemain-pemainnya dan komposisi yang ini ya, base 11-nya itu bagus banget. Cuman ya tadi konsistensinya harus dibangun. Harusnya tadi lawan Nottingham pun menang, cuman mereka nggak bisa menang, jadi ya nggak akan kemana-mana, segitu-gitu aja sejauh ini. Dua tim ini akan tetap di bawah Arsenal gitu. Nah, gue bingung, Premier League, La Liga nggak ada pertandingan yang seru juga dan males gue bahas juga ya, karena tim-tim besar juga menang sesuai prediksi dan lawannya juga biasa aja. Jadi nggak terlalu penting lah buat kita bahas gitu. Madrid menang lawan Villarreal yang gue kira akan seru, tapi memang ternyata lumayan seru ya. Madrid sama Villarreal kemarin gue nonton meskipun sampai ketiduran akhirnya, jadi nggak tahu hasilnya berapa. Cuman Madrid itu jelek lawan Villarreal ya, balik lagi mereka main mengandalkan skill pemainnya, tapi asli dah Madrid udah kayak bukan tim besar. Dia tuh kurang oke lah, passingnya gak jelas juga, terus penguasaan bolanya nggak bagus juga ya. Jadi tapi dia tetap menang gitu ya, itulah Madrid. Barca menang 3-0, nggak heran lah, permainan Barca itu bagus banget dan udah menurut gue kandidat juara paling besar itu ya mereka gitu, Barcelona gitu. Untuk di Serie A nggak ada pertandingan yang seru juga, nggak penting-penting banget juga untuk kita bahas. So gue juga gak mau panjang-panjang video kali ini karena gue butuh istirahat. Besok ada keperluan, gue ada agenda harus pagi-pagi gitu ya. Jadi dicukupkan dulu video kali ini. Nanti mungkin gue akan bikin video lagi kayaknya setelah timnas atau sebelum timnas gitu ya, reviewnya nanti mungkin Kamis atau Rabu. Ini juga gue nggak tahu akan upload kapan, kemungkinan ya besok kalau bisa gitu gue upload, dan gue akan bikin video-video berikutnya. Pokoknya teman-teman pantengin terus, jangan bosan-bosan kasih kritik kalau misalkan memang ada hal yang perlu gue kembangkan, entah itu terkait knowledge gue terkait sepak bola, itu bagus banget. Gue pengen buat sharing gitu ya terkait pengetahuan ini, dan ya dicukupkan aja tanpa basa-basi. See you, sampai ketemu lagi di The Brothers Talk berikutnya. Thank you udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke.